Halo, kembali lagi bersama Mamang. Kita ngebahas film yang kali ini tentang wanita Wonder Woman yang merampok tempat judi. Film ini berjudul Eni Meenie, atau dalam bahasa Sunda Eni Surani juga bisa. Langsung saja kita menuju intronya. Pada bagian pertama, film dibuka dengan latar belakang di Amerika. Seorang wanita cantik yang bernama Eni Meenie, atau kita panggil saja Ani. Ani adalah anak broken home. Kedua orang tua Ani adalah seorang pecandu narkoba. Walaupun Ani belum cukup umur, dia selalu membeli narkoba untuk kedua orang tuanya. Narkoba. Suatu malam, Ani merasa ketakutan karena dia merasa dibuntuti oleh seorang polisi. Jadi si Ani khawatir polisi mencegatnya karena si Ani merasa dia belum cukup umur untuk mengendarai mobil. Sekaligus bingung harus berbuat apa karena kalau sampai ketahuan, Ani orang tuanya bisa ditangkap polisi karena pecandu narkoboy. Tapi Ani terus diyakinkan oleh sang papap karena sang ibu saat ini membawa banyak narkoba. Akhirnya Ani ngajius dan melarikan diri. Pus. Hari demi hari, tahun demi tahun, malam pun poek demi poek. 14 tahun kemudian, si Ani tumbuh menjadi wanita seksi dan dewasa, dan diketahui sempat terjerumus ke dalam dunia kriminal karena dipengaruhi oleh si pacar. Tapi alhamdulillah si Ani sekarang ini sudah mulai menjauh dan insaf, mempunyai pekerjaan karena dia tidak mau mempunyai hubungan spesial dengan orang penjahat. Matahari pun terbit. Si Ani keesokan harinya bangun kesiangan. Tentu saja Ani harus segera pergi ke tempat kerja, yaitu dia bekerja di sebuah bank. Tapi si Ani merasa kesal karena mobilnya mogok, lama, gak mau nyala lagi. Ayah wae. Singkat cerita, si Ani tiba di bank dan tanpa lama-lama langsung saja bekerja. Ketika Ani sedang melayani nasabah, beberapa menit kemudian tiba-tiba beberapa perampok datang dan membuat seorang panik. Ani coba untuk tetap tenang sambil mengangkat tangan dan memperhatikan gerak-gerik si perampok. Lalu si perampok menyuruh si Ani untuk tiarap, tapi si Ani melihat pistol si perampok. Pistol kada bisa pistol naon yeuh. Ani selalu berpikir untuk terus melawan para perampok. Hingga akhirnya ada kesempatan si Ani untuk membawa pistol itu, tapi tiba-tiba. Singkat cerita, malam pun poek. Ani sudah tersadar di rumah sakit karena tadi terkena pukulan. Tapi di sisi lain Ani pun sangat senang karena perampokan tersebut tidak ada korban jiwa, walaupun dirinya pingsan yang sangat lama. Sepertinya perampok banyak melakukan kesalahan dan Ani mengetahui itu karena di bank sudah terlatih karena sering kerampokan. Oh, pantesan tuh. Pakatku sering dirampok bang, jadi sudah terlatih dan perampok itu kesalahan dan akhirnya tidak lanjut naon-naon. Kemudian Ani diberitahu oleh dokter bahwa saat ini Ani sedang hamil dan kondisinya sudah 2,5 bulan. Lah, melendung. Sebab Ani tidak merasakan apapun dan Ani di sana shock berat sehingga mengetahui, dia langsung berbicara kepada para sahabatnya tentang kehamilan itu dan Ani memutuskan untuk menemui mantan sang pacar karena hanya dia Ani berhubungan. Pada keesokan harinya Ani menyamperin sang mantan untuk meminta sebuah tanggung jawab. Padahal dalam hatinya menggerutu, dia tidak mau lagi berhubungan dengan dia, seorang kriminal. Setiba di sana, Ani memberanikan diri untuk mengetuk apartemen si mantan, tapi tidak ada jawaban. Dan akhirnya, si Ani pun masuk saja dengan solonong boy. Ani merasa sangat muak ketika lihat BH-BH wanita berserakan di kamar mantan pacarnya. Aduh, bisa acak-acakan gitu, euy. Tapi si Ani belum bisa menemukan mantan pacarnya. Langkah demi langkah Ani mencari sang mantan. Tiba-tiba ternyata sang mantan bernama John lagi dihajar oleh orang lain.
Ani akhirnya malas berurusan dengannya. Dia pergi meninggalkan. Tapi belum jauh dari sana, dia melihat pipa besi. Lalu dia memutuskan untuk menyelamatkan John. Dengan sangat brutal, si Ani menghajar mereka, bahkan menyiram dengan air panas. Lalu menyelamatkan mantannya dan mengajak John pergi. Ani lompatan bersama si John. Dengan kondisi yang tidak pakai apa-apa, berlari mencari perlindungan agar lolos dari kejaran. Lalu mereka pun tiba di apartemen teman-temannya si John. Lalu si Ani langsung menanyakan, siapa orang-orang tadi yang telah memukulimu, John? John! Oh, John! These work. John, who the fuck is after us? Tapi ternyata apartemen itu salah, bukan milik teman si John lagi. Tiba-tiba Ani ditodong senjata oleh si pemilik kamarnya. Di tengah-tengah riuh itu, orang-orang yang menghajar John datang kembali. Lalu si pemilik kamar malah memberitahu di mana si John berada. Tapi ternyata itu adalah dialog ancaman dari si pemilik kamar untuk si John. Dan akhirnya si John berjanji untuk memberikan uang kepada si pemilik kamar. Lalu si perampok itu dihalau oleh pemilik kamar dan si John terlindungi. Tapi tiba-tiba Ani langsung mengambil senjata untuk menyerang orang-orang itu. Tanpa pikir panjang, si Ani dan si John langsung kabur karena mereka sudah tidak punya senjata. Kehabisan. Si Ani dan si John berlarian kabur. Belum jauh dari apartemen, mereka menemukan kunci mobil di saku celana dan mereka segera melarikan diri. Lalu aksi kejar-kejaran tidak bisa dihindarkan. Dengan keahlian mengemudi yang dimiliki oleh si Ani,